terus bersih. Ini kan agak basah-basah gitu ya, ini ya. Ada kadang masih ada darah yang keluar, ya. Itu nggak apa-apa, dibersihin aja. Sama kayak memandikan bayi cemplung, kan boleh dia kena air dan sabun, nggak apa-apa. Yang penting nanti dikeringkan, prinsipnya harus kering. Jangan di sini menambah betadin, menambah cairan sebagainya, ya nggak perlu, dibersihin aja. Berarti aku bisa air hangat aja? Iya, pakai air hangat itu aja, ya. Yang isi sabun tadi nggak apa-apa, ya. Kemudian pertama kalau dia masih banyak nih sisa darahnya, ya, ambil lagi, bersihkan bagian perut, boleh dulu ke kaki, ya. Nah tadi kan kalau di awal kalian udah membersihkan anus, kita nggak lagi bersihin anusnya, ya. Kalau tadi udah membersihkan. Nah sekarang kita ke punggung. Nah punggung, tuh, ya. Ya, harus miring posisinya. Nah ini apa nih yang berisi sabun tadi, ya. Kemudian ini biar nggak bolak-balik, boleh langsung dibilas pakai yang kering, yang yang bersih, ya, yang bukan sabun. Boleh kemudian ambil handuknya, ya, langsung dibersihkan nih Pak. Antara yang wasap aja nggak apa-apa, ya, ceritanya ini yang kering adik. Terlalu besar, dikeringkan, ya. Tepuk-tepuk. Nah sudah ini. Kemudian kita bilas yang bagian depan sekarang, ya. Dibilas. Tadi kan masih isi sabun, ya. Kemudian diambil yang kering, handuk yang kering, dikeringkan. Nah, kalau misalnya adik lihat kulit bayinya mengelupas, boleh diisi baby oil, ya, tuh, atau VCO, virgin coconut oil itu, ya, gitu. Kadang bayi baru lahir sih agak sensitif soalnya, jadi kita mungkin pakainya VCO bisa, ya, atau baby oil kalau ada. Nah terutama di bagian sini adik-adik, ya, tuh kita isiin minyak VCO, ya. Terus di bagian tumit nih yang sering dia kontak bergesekan, bagian siku, tuh, ya. Telon sih juga jarang kita pakai, ya. Udah seperti ini, ininya boleh adik ganti sekarang. Taruh di tempat baju kotor. Kain pengalasnya ini kalau bisa harus kencang dia. Nah ini bayinya besar, tapi kalau bayi kecil space-nya mungkin nggak terlalu besar, ya. Nah, ini ya, adik pasang lagi pulse oximeternya, ya. Cek lagi sama-sama infusnya, tuh, ya. Ini kan ada ini, ya, ruang, ya. Biasanya kalau dia terpasang pulse oximeter, kabelnya itu lewat sini nih, Dek. Jadi nggak lewat tengah-tengah sini. Ya, kabel itu sama juga, infus juga sama gitu dari sini. Nih fungsinya dia, ya. Nah, kalau sudah kita ambil mesinnya.
perhatikan nesting, pasang nestingnya. Nah, nanti kalau misalnya di ruangan adik lihat ya, kalau misalnya masih dia dilakukan dibungkus, jangan lupa dibungkus ininya, tali pusarnya ya. Caranya membungkus, ambil kasa steril ya. Nanti kasanya kan udah terpotong bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada yang persegi, jadi gampang dia dibentukin segitiga gini ya. Kemudian bagian yang runcing ke bawah, ini tali pusarnya, jadi letakkan dia pas di bawah tali pusar. Tali pusarnya di sini, ini biasanya bentuknya dia ya, memanjang ya. Kemudian ini bawa ke atas ya, baru ini kemudian diikat. Nggak usah diikat mati, ini aja. Fungsinya apa? Supaya tadi ini pokoknya belum terpasang ya. Nanti pada saat kita apa namanya dia kencing itu nggak kena gitu, jadi nggak basah. Ini pasang pampersnya atau popok kainnya. Nah, ini kalau pakai yang kain seperti ini adik mengikatnya jangan di atas sini, harus di bawah ya. Tujuannya supaya tidak pas dia kencing nggak ini, biar nggak basah gitu. Itu ya. Tuh, ya, baru kemudian kita pasang nestingnya. Nah, nanti nestingnya jangan pakein galeng gitu, enggak. Kan gini dia ya, tapi dia berada di dalam sarang ceritanya ya. Nanti alasnya boleh yang pas kita pakai ya, dilipat dulu dia. Oke. Nah, saya langsung ke posisi sekarang ya. Kalau yang seperti ini namanya posisi apa? Supinasi ya. Boleh nggak dia miring? Boleh. Jadi ini dah kesempatan adik-adik pada saat kita waktu kita menyentuh bayi atau touching time, kita benar-benar memperhatikan bayinya tadi posisinya udah dirubah apa belum gitu ya. Misalnya seperti ini, berarti dia miring sini ya. Dari posisi supinasi kita mau posisiin lateral misalnya, boleh. Jadi dia miring seperti ini. Perhatikan aja alatnya. Kalau misalnya pakai sipep, di sini harus ada penyangga sininya ya. Nah, ini kalau posisinya seperti ini, dia nestingnya bawa ke bawah kakinya. Jadi dia kayak memeluk bantal guling. Perhatikan hidungnya ya. Jadi kayak gini posisinya. Kalau posisi pronasi boleh. Pron itu dia telungkup ya. Tapi kalau bisa ya, tidak dipaksakan. Jadi posisinya bayinya begini. Nah, ini lehernya yang harus ya putar samping. Sama kita kan gitu posisiin. Tapi kalau pakai alat sipep hati-hati juga ya. Gitu. Boleh kayak gini posisinya. Tapi harus dengan pemantauan juga ya. Ini bayi boneka ya, jadi itu posisi prone. Tapi yang paling sering, tapi ada juga ada riset ya, posisi prone ini meningkatkan saturasi oksigen. Bisa, sama kayak adik sesek, bukan sesek sih. Kalau kita agak susah napas, katanya sih kalau telungkup dia merasa lebih enak katanya. Tuh, ya. Tapi biasanya posisi bayi ini kita rubah per 2 jam atau pada saat adik lagi ke bayinya. Mungkin nggak prone, bisa lateral gitu. Yang penting ini nggak terus ya posisinya gini, tertekan di sininya. Tuh. Ya, misalnya tadi udah posisi lateral, sekarang kita posisi ini boleh. Ini kurang panjang ya nestingnya. Jadi dia begitu. Ya, ini nggak usah diselimutin, nggak usah. Nah, kalau udah rapi, semua alatnya sudah terpasang lagi, baru kemudian kita tutup.
Gitu ya, misalnya adik memberikan obat langsung di jam ini ada jam obat, berarti langsung berikan obat. Artinya apa? Supaya nggak kita dikit-dikit ke bayi buka lagi, jadi dia nggak dapat istirahat gitu ya. Oke, sampai sana jangan lupa nih udah terakhir ya, jadi kita harus kalau anak-anak tuh biasanya dia suka tidur ke sana agak gelap ya. Nah segitu kita bisa memantau, misalnya kita duduk di situ, nah station kita bisa kita melihat sini. Sudah? Oke. Ya, Tadi pas kan abis mandi tuh giniin tali pusarnya tuh nggak ganti handphone lagi berarti. Kalau misalnya tangan adik tadi kan kita sudah di awal ceritanya membersihkan BAB-nya, jadi nggak apa-apa dia. Ya kan kita udah celup-celup air gitu. Kecuali tadi adik pada saat mengganti popok, misalnya kena nih, ganti dia, baru pakai handscoon baru untuk tindakan selanjutnya. Kalau merasa udah handscoon-nya perlu diganti baru diganti. Iya, diganti. Apapun tindakannya gitu. Kecuali nanti ini adik lihat tuh mau perbaiki infusnya, ya udah ganti ini, itu harus steril soalnya, pakai handscoon sterilnya. Kalau hanya sekedar memandikan saja, tidak ada yang tindakan yang harus dilakukan selanjutnya, misalnya nggak ada pasang infus dan sebagainya, dia masih sampai di akhir kita fleksibel dia ya. Misalnya tadi kotor ya ganti, tadi kena pupnya ya ganti, makanya kita bawa handscoon ke belakang gitu ya. Nah kalau sudah, jangan lupa tadi timbang pampersnya ya, popoknya. Nah misalnya tadi mana popok yang sudah pakai tadi ya, mana ada lagi. Misalnya ini yang sudah berisi tadi ya, jadi kita timbang ya, dinyalain dulu, nanti lihat berapa gram ya gitu. Kemudian adik kurangi dengan berat yang bersih yang sama. Nah dokumentasinya nanti dibuat, tindakan memandikan sudah dilakukan, tadi apa temuannya pada saat memandikan, misalnya pada kulit bayi bagian punggung ada kemerahan misalnya gitu. Terus BAB, BAK positif, artinya ada BAB, ada BAK, sudah dibersihkan. Berapa tadi berat ininya, cairannya berapa jumlahnya yang keluar, terus dicatat. BAB ada misalnya mekonium, BAK ada berapa cc, gitu. Ya. Tuh. Kemudian kondisi bayinya, bayi sudah dimandikan, kondisi bayi bersih. Tadi saturasi oksigen atau TTV-nya boleh dicatat. Ya tadi di awal. Yang jelas prinsipnya adik-adik, kalau bayinya kondisinya tidak stabil, tadi misalnya suhunya hipotermi, kemudian nadinya mungkin agak meningkat ya, terus kalian saturasinya agak turun, berarti jangan memandikan dulu, diambil tindakannya gitu loh ya. Jangan perawatan bayi ini diambil dulu. Misalnya dia desaturasi, apakah bayinya itu dia sudah dipasang oksigen apa belum misalnya. Kemudian kalau dia terpasang CPAP itu kan sudah alat bantu nafas, mungkin nggak di situ ada sekret, kita harus suction, berarti suction ya lagi, suction dulu, udah dia agak stabil, udah menunjukkan peningkatan kondisi yang membaik, baru adik bersihin bayinya ya. Pada prinsipnya salah satu tindakan ini adalah apa, untuk mencegah infeksi bayi gitu ya, kemudian untuk menjaga kenyamanan bayinya juga gitu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi?